Cahyo Ismoyo, Sekretaris Kecamatan Patimuan. Dina Media Swati, Kabid Pengadaan Pemberhentian Informasi pada BKPSDM Kabupaten Cilacap. Anggit Subati, Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan di Dukcapil Kabupaten Cilacap. Eko Supriyanto, Irban 1 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap. Ferry Sulistia, Kepala Bagian Umum RSUD Majenang. Selamat Sugino, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap. Ageng Kurniawan, Sekretaris Kecamatan Cipari. Ella Agustina Sari, Kabid Pengembangan Penanaman Modal pada DPM PTSP Kabupaten Cilacap. Ana Hermawati, Kepala Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi pada Dinas Ketahanan Pangan. Gias Priantoro, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada DLH Kabupaten Cilacap. Kabupaten Magelang merupakan salah satu wilayah yang berada di Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah 1086 km persegi. Visi Anyar Grace Magelang yang aman, nyaman, religius, unggul, dan sejahtera. Misi Pancadharma, pertama mewujudkan masyarakat berpendidikan, berbudaya, berkarakter, dan berdaya saing dengan fokus pada pembangunan sumber daya manusia. Kedua, memajukan perekonomian daerah berbasis potensi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, meningkatkan infrastruktur yang inovatif dan berwawasan lingkungan. Keempat, menciptakan keharmonisan antar umat beragama. Kelima, pembangunan berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman PKA Angkatan 4 Kelompok 1, saya berpesan terkait dengan pelaksanaan studi lapangan di Kabupaten Magelang ini. Teman-teman silakan untuk mencari atau menggali isu permasalahan yang ada di Dinas Kesehatan, ya, khususnya di Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, agar nanti bisa ditemukan isu permasalahan yang ada di sana, kemudian akan didiagnosa dengan star model, sehingga nanti bisa mendapatkan desain yang harus dilakukan oleh Dinas Kesehatan itu apa, untuk inovasi yang sekarang sedang berjalan apa, sehingga nanti bisa mendapatkan, kita bisa memberikan advokasi kepada mereka, sehingga bisa dibuat laporan kelompoknya. Saya kira itu, terima kasih untuk teman-teman PKA Angkatan 4 Kabupaten Cilacap is the best.
PKA dibekali untuk mengidentifikasi permasalahan pelayanan atau kinerja organisasi untuk mengembangkan dan merekomendasikan kreatif, advokasi dan alternatif pada unit kerja pemerintah yang menjadi lokus. Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang merupakan instansi pemerintah daerah yang bertugas menyelenggarakan urusan kesehatan masyarakat di wilayah Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang mengembangkan inovasi integrasi layanan primer ALP melalui aplikasi MOS Magelang melayani orang sehat untuk mendukung transformasi kesehatan primer yang efektif dan efisien. MOS ILP mengintegrasikan layanan kesehatan berbasis siklus hidup dari ibu hamil hingga lansia dengan digitalisasi data mobile app, memperkuat promosi, pencegahan, dan penanganan masalah kesehatan seperti stunting dan penyakit menular, serta memastikan pelayanan merata hingga tingkat desa. Mbak Ita, ini kan untuk keberlanjutan suatu inovasi atau program, ini mestinya ada dukungan dana dari APBD. Ini bagaimana dari APBD Kabupaten Magelang, Mbak? Ya, terkait dengan inovasi atau konsep MOS ILP ini memang ada dukungan anggaran dari APBD. Ketika kemarin awal itu memang CSR ya, kita mengandalkannya dari CSR. Kemudian ketika ini sudah menjadi milestone yang jangka panjang, ini kan sudah boleh menggunakan APBD, sehingga kemudian kami ada melalui subkegiatan sistem informasi kesehatan, karena kan ini bentuknya adalah aplikasi, sehingga kemudian menggunakan subkegiatannya di sistem informasi kesehatan. Kemudian untuk belanja modal pengembangan aplikasi seperti itu. Itu menggunakan APBD tahun 2024. Ini kemarin? Iya. Di perubahan berarti? Perubahan. Anggaran perubahan. Terus ini Mbak, terkait dengan SPM ini kan 24 terus selesai semua ini ya? Iya, 2024. Ini berarti apakah ada suatu klaim ini salah satunya adalah karena MOS keberhasilannya ini ya gitu. Karena sebetulnya dengan adanya transformasi kesehatan, salah satunya kan integrasi layanan primer. Nah, ketika layanan integrasi layanan primer ini diimplementasikan kebetulan juga bersamaan dengan MOS ya, yang Magelang melayani orang sehat, sehingga kemudian orang-orang yang masyarakat yang tidak mengakses ke pelayanan kesehatan itu pun juga bisa dilayani kesehatannya dan tercatat. Oke. Terima kasih. Dr. Ferry, barangkali ada tambahan? Melanjutkan tadi pertanyaan dari Pak Ageng, dengan adanya tadi dukungan dari APBD ya, yang mungkin sekarang lokusnya baru hanya di Kecamatan Kaliangkrik. Untuk kedepannya perluasan terutama penggunaan penyempurnaan dan penggunaan aplikasi, rencananya seperti apa Ibu? Untuk pengembangan memang di tahun 2025 ini yang merupakan jangka panjangnya, juga di dalamnya sudah ada milestone untuk
percepatan penggunaan ini, sehingga kemudian ya di tahun 2025 ini untuk 20 kecamatan yang lainnya mungkin akan segera kami sosialisasikan kepada kader, bukan langsung ke 14.000 kader aktif yang dimiliki oleh Kabupaten Magelang. Mungkin satu puskesmas mereka baru menyertakan mungkin 5 sampai 10 kadernya, mungkin seperti itu. Paling enggak ya satu ngirim satu gitu paling enggak. Kalau Posyandu ngirim satu berarti ada 2.487 Bapak. Masih kebanyakan. Masih kebanyakan. Paling enggak ya sedesa ngirim 2 gitu ya. Iya. Jadi mungkin seperti itu. Oke, terima kasih. Jaya, jaya, jaya. Dalam upaya mengimplementasikan kebijakan peraturan Bupati Perbuk, diperlukan pemetaan yang tepat terhadap para stakeholder yang terlibat. Analisis ini dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat pengaruh, kepentingan, posisi, peran masing-masing pihak, serta strategi komunikasi yang sesuai. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa seluruh elemen yang berperan dalam proses implementasi dapat terlibat secara efektif dan berkontribusi optimal. Stakeholder diklasifikasikan ke dalam 4 kategori utama, yaitu promoter, merupakan pihak dengan tingkat pengaruh dan kepentingan yang tinggi. Dalam hal ini, Bupati memiliki peran sentral sebagai pengambil keputusan utama yang menetapkan Perbuk. Strategi komunikasi yang diterapkan kepada kelompok ini adalah melalui konsultasi dan koordinasi intensif untuk memastikan dukungan penuh terhadap kebijakan. Laten, stakeholder dalam kelompok ini memiliki pengaruh besar, namun tingkat kepentingannya terhadap kebijakan relatif lebih rendah. Sekretaris daerah, asisten 1, kepala bagian umum, serta lurah atau kepala desa termasuk dalam kategori ini. Peran mereka berkisar pada pemberian persetujuan, pengarahan, dan fasilitasi dalam proses penyusunan dan penyebarluasan kebijakan. Strategi komunikasi yang digunakan adalah konsultasi, asistensi, serta koordinasi yang terarah. Defender. Kelompok ini terdiri dari pihak yang memiliki tingkat kepentingan tinggi, namun dengan pengaruh yang lebih rendah. Mereka berperan secara operasional dalam mendukung pelaksanaan kebijakan di lapangan, seperti Sekretaris Dinas Kesehatan, Kepala Bidang, Kepala Puskesmas, petugas pustu, camat, dan kader. Komunikasi yang dibangun dengan kelompok ini dilakukan melalui rapat koordinasi, komunikasi yang efektif, serta pelatihan atau coaching. Apotek terdiri atas stakeholder dengan pengaruh dan kepentingan yang rendah, seperti masyarakat umum, media, dan akademisi. Meskipun pengaruhnya terbatas, kelompok ini tetap penting sebagai target dari proses sosialisasi. Media dan akademisi berperan dalam penyebarluasan informasi dan edukasi publik, sementara masyarakat menjadi objek utama dari implementasi kebijakan. Kelompok A, siap!